Mobil berpenumpang 6 orang tertabrak kereta api feeder kereta cepat dan terseret sejauh 500 meter di perlintasan sebidang tanpa palang pintu Kampung Sumurbor, Desa Cilame. 3 orang meninggal dunia di tempat, sementara 1 orang meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan medis. Kendaraan minibus dengan nomor polisi D1859AJV rusak parah dan tersangkut di depan KA feeder. Sejumlah warga dan petugas kereta api berupaya mengevakuasi korban yang berada di dalam mobil. Menurut warga, sesaat sebelum tertabrak, pengemudi sempat dilarang untuk melintas. Namun pengemudi tetap melaju dan akhirnya tertabrak kereta. Korban berhasil dievakuasi, ada 4 anak-anak di dalam mobil. Seluruh korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Cibabat. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Sudah mau weekend? Ayo terus semangat. Nah, sebelum memulai aktivitas Anda pagi hari ini, kami telah menyiapkan beragam informasi menarik agar pagi Anda menjadi lebih berisi. Bersama saya Filipus Yonaso, inilah Cakrawala selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hebat menghanguskan puluhan rumah warga di bantaran Sungai Ciliwung, Manggarai, Jakarta Selatan. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap perkampungan padat berisi bangunan-bangunan semi permanen yang berada di Jalan Manggarai Utara 2, wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran berjibaku mencegah api meluas ke bangunan lainnya. Menurut sejumlah saksi, api pertama kali terlihat di rumah warga penjual sayur. Hingga kini belum dipastikan ada tidaknya korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara itu, gempa magnitudo 4,6 mengguncang Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan rumah pun terdampak, selain rumah, fasilitas umum seperti masjid dan sekolah pun rusak. Dan hingga saat ini puluhan warga masih mengungsi. Ratusan rumah terdampak gempa dengan kekuatan 4,6 magnitudo yang terjadi di Desa Cipetei, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dari data yang diperoleh, 11 rumah rusak berat, 58 rumah rusak ringan, dan 36 rumah rusak sedang. Kepala Desa Cipetei mengatakan jumlah pengungsi saat ini sebanyak 20 kepala keluarga. Mereka mengungsi karena rumahnya rusak dan berada di lokasi yang rawan pergerakan tanah. Sementara yang masuk ke desa ada sekitar 137 rumah yang terdampak. Barusan kan ada gempa susulan itu yang tanggal 8. Nah, untuk tanggal yang sekarang ini, yang hari ini, yang gempa tadi pagi, kita belum update semua laporan, masih disusun sama para kadus, para kedusunan, sama pihak RT. Sementara itu, warga mengaku merasakan sejumlah gempa susulan hari ini. Sebelumnya, Senin lalu gempa bumi juga terjadi di wilayah ini. Hari ini berapa kali Ibu rasakan gempa? Hari ini udah 4 kali. Udah 4 kali? Barusan. Udah 4 kali. Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui pemerintah desa masih terus mendata dampak gempa ini. Pasalnya gempa yang melanda Kabupaten Sukabumi terus-menerus terjadi. Sementara itu, Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava pijar sejauh maksimal 1,6 km. Saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada status level 3 atau siaga. Dari periode pengamatan Kamis kemarin, Gunung Merapi meluncurkan 14 kali guguran lava pijar. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mengamati guguran lava pijar meluncur ke arah Kali Bebeng dengan jarak luncur maksimum 1,6 km. BPPTKG Yogyakarta juga mencatat terjadinya gempa guguran sebanyak 35 kali dengan amplitudo antara 2 sampai 11 mm berdurasi 28 hingga 125 detik. Tingkat aktivitas Gunung Merapi ditetapkan pada level 3 atau siaga. Potensi bahaya Gunung Merapi saat ini berupa guguran lava dan awan panas sejauh maksimal 5 km pada sektor selatan dan barat daya atau Kali Boyong.
Kemudian 7 km ke Sungai Bedok, Kerasak dan Bebeng, serta ke sektor Tenggara di Kaliworo. Sejauh 3 km dan 5 km ke arah Kali Gendol. Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah potensi bahaya yang telah direkomendasikan. Sementara itu, salah satu pasar induk terbesar di Indonesia hadir di Malang, Jawa Timur. Megahnya pasar induk di Kota Batu baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pasar yang dibangun sejak tahun 2021 ini akan digunakan untuk menampung hasil pertanian warga di Jawa Timur. Presiden Joko Widodo meresmikan Pasar Induk Kota Batu yang berdiri di atas lahan 3 hektar dan menjadi salah satu pasar induk terbesar di Indonesia. Dengan dilengkapi berbagai fasilitas, pasar induk tersebut diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Batu selain dari sektor wisata. Presiden terkesan dengan penataan pasar tradisional yang dinilai mirip seperti mal. Pasar induk Kota Batu ini berdiri di atas lahan seluas 3 hektar dan mulai dikerjakan sejak tahun 2021. Pasar induk Kota Batu ini kedepannya bisa digunakan untuk menampung hasil pertanian warga Batu, mulai sayur mayur, buah, hingga kebutuhan pokok lainnya. Harapannya pasar induk Kota Batu ini mampu meningkatkan perekonomian warga selain dari sektor wisata. Saya melihat ini adalah pasar terbesar yang pernah saya lihat di Republik Indonesia ini. Menempati 3,4 hektar, gedungnya sangat megah, berlantai 3, ditata kiosnya sangat bagus, ditata losnya juga sangat bagus, untuk kuliner dan makanan juga disendirikan. Dengan adanya pasar induk Kota Batu ini, sejumlah kebutuhan pokok tidak mengalami kelangkaan sehingga tidak membuat masyarakat resah. Terlebih ketika mendekati perayaan Natal dan Tahun Baru maupun tahun politik 2024. Ya pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap menerima teguran dan evaluasi dari aksi reaktifnya dalam debat calon presiden. KPU pun tengah mengevaluasi mekanisme debat agar hal serupa tidak terjadi. Inilah aksi Gibran Rakabuming Raka yang tengah disorot selain panasnya tensi debat kandidat calon presiden 2024. Gibran tampak spontan berdiri layaknya pemandu sorak menyemangati supporter pertandingan untuk membakar semangat sosok yang didukung di panggung. Spontanitas Gibran ini terjadi ketika Prabowo Subianto sengit berdebat dengan Anies Baswedan tentang putusan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya, dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Reaksi spontan calon wakil presiden nomor urut 2 itu pun membuat KPU bereaksi. Debat pertama dievaluasi. Ketua KPU Hashim Asyari menyebut akan menjadikan sikap Gibran menjadi bahan evaluasi debat kedua. Dan itu sempat kompor-komporin pendukung ya Pak. Itu ada besok dievaluasi. Kira-kira ada dugaan kompor. Besok dievaluasi. Kalau misalnya ada kompromi. Saya nggak mau berandai-andai.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto juga turut berkomentar. Hasto setuju dengan pandangan publik bila Gibran kurang pantas bersikap di forum debat resmi. Sebagaimana kata Pak Prabowo, saya setuju dengan pernyataannya. Saya setuju dengan pernyataannya. Pak Prabowo tadi malam kan banyak yang melakukan itu. Ini banyak yang mengatakan itu upaya untuk apa tadi? Mengompori. Ya, jadi saya setuju. Itu bahasa rakyat. Atas tingkahnya ini, Gibran pun meminta maaf jika ada pihak yang terganggu. Gibran menyatakan siap menerima semua konsekuensi. Ya, semua teguran dan pula evaluasi kami terima ya. Saya mohon maaf sebelumnya. Mas, tanggapan debat kemarin? Ya, terima kasih ya. Debat kemarin gimana, Mas? Spontanitas ya? KPU terus mengevaluasi debat Capres dan Cawapres agar tahap berikutnya bisa berjalan lebih baik. Berbagai masukan pun terus mengalir untuk menjadikan panggung debat sebagai referensi bermutu bagi rakyat memilih pemimpin. Dan hari ini para capres pun melanjutkan agenda kampanyenya. Anies Baswedan menyapa ratusan pedagang dan pembeli di Pasar Angsuo Duo Jambi. Sedangkan Prabowo Subianto resmikan Akademi Sepak Bola di Bekasi dan Ganjar Pranowo hadiri Rakor Pimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia di Jakarta. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengunjungi Pasar Angso Duo, pasar tradisional terbesar di kota Jambi. Kedatangan Anies disambut ratusan simpatisan dan pendukungnya. Dalam dialog dengan para pedagang, Anies mendapat banyak keluhan tentang sepinya pembeli akibat harga-harga yang tidak menentu dan cenderung terus meningkat, terutama harga bahan pokok. Sementara itu, para pembeli juga berharap jika Anies terpilih menjadi presiden agar lebih tegas dalam mengontrol harga di pasar dan selalu melakukan pemantauan langsung. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, meresmikan Akademi Garuda Yaksa di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Prabowo tiba di lokasi dinampingi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Menpora Dito Aryo Tejo. Setibanya di lokasi, Prabowo langsung menandatangani prasasti untuk peresmian Akademi Garuda Yaksa. Prabowo juga sempat berkeliling melihat sejumlah fasilitas di lokasi ini. Akademi sepak bola ini nantinya diharapkan bisa melahirkan bibit unggul pesepak bola muda Indonesia yang akan tampil di event dunia. Dalam kegiatan ini hadir pula para pengurus PSSI termasuk pelatih timnas Sinteyong. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghadiri Rakor Pimnas Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Inkindo 2023 di Hotel Grand Sahid Jakarta. Ganjar memberikan sambutan mengenai bagaimana peran dan kedudukan konsultan Indonesia harus terus ditingkatkan demi tercapainya visi Indonesia 2045. Menurut Ganjar, sumber daya manusia yang unggul dan kompeten harus terus tumbuh guna mendorong perkembangan dunia usaha jasa konsultasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan berkesinambungan. Ya, meski terlihat sibuk, ternyata aktivitas para paslon memiliki beberapa kegiatan unik dalam kesehariannya. Ada yang terekam video selalu mesra dengan istri, ada juga yang asik merawat hewan, dan juga ada yang bekerja serius untuk memberi efek jerah. Berikut di balik kesibukan Capres dan Cawapres Pemilu 2024 versi Cakrawala. Anies Baswedan kerap mengunggah video dirinya bersama sang istri Ferry Farhati, seperti saat sedang menikmati sarapan surabi. Jika biasanya surabi dinikmati dengan topping santan yang bervariasi rasa, berbeda dengan topping surabi Anies, yaitu rempeyek. Lihat saja, begitu lezat dan lebih gurih terlihat. Video unggahan Anies dan sang istri tidak sebatas sarapan bersama saja. Mereka juga mesra menikmati matahari terbenam. Meski berat kau tak merasa sendiri. Lu, gak bahaya tak? Selain kompak dengan sang istri, Anies juga seringkali mengunggah konten komedi dengan calon wakil presidennya, Muhaimin Iskandar. Sementara di balik usilannya, Caimin juga memiliki sikap romantis dengan sang istri terlebih saat sedang foto bersama. Berbeda dengan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto,
Prabowo sangat menyayangi hewan. Tidak hanya kuda, dalam video ini Prabowo ternyata terekam asik sedang bercanda dengan kucing peliharaannya di teras rumah. Tidak hanya ramah dengan kucing peliharaan, terekam juga suatu momen ketika Prabowo sedang memberi makan burung saat berada di luar negeri. Sikap Prabowo ini terlihat teduh dan sangat peduli kepada burung-burung ini. Hati Prabowo penuh cinta untuk dibagikan. Dalam pekerjaannya, Gibran Rakabuming Raka sebagai wali kota Solo seringkali memarkirkan mobil dinasnya di beberapa sekolah yang bermasalah. Hal ini dilakukan untuk menandakan sekolah tersebut sedang disidak. Tidak hanya sekali, namun seringkali wali kota Solo ini melakukannya agar sekolah tidak lagi bermasalah. Selain itu ada momen lucu Gibran dengan salah satu ASN. Dia memberikan sesuatu kepada ASN ini dan ketika dilihat ternyata yang diberikan Gibran pada ASN ini adalah gantungan kunci bergambar Upin Ipin dengan wajah Gibran dan Kaisang adiknya. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo seringkali mengunggah konten saat sedang jogging bersama sang istri. Momen unik yang terjadi adalah dia selalu berhenti untuk menyapa orang-orang yang berpapasan dengannya. Dan dia juga meladeni orang yang memintanya berfoto bersama. Momen lain yang terekam ialah ketika setelah selesai debat Capres dan Cawapres perdana di KPU. Ganjar memeluk sang istri, juga kemudian anaknya. Dan hal ini menjadi sorotan publik tentang sikap romantisnya kepada keluarga. Sementara itu, calon wakil presiden Mahfud MD sebagai cawapres paslon nomor urut 3 lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Salah satu momen yang terekam dan diunggah di media sosial adalah ketika Mahfud sedang makan bersama sang istri. Dia menyempatkan waktu untuk melakukan video call dengan cucu tersayang. Selain dengan cucu, Mahfud juga sering menyempatkan waktu untuk mengunjungi ibundanya, sekaligus makan bersama dengan keluarga besarnya. Ya pemirsa, kemarin sempat geger video Gibran sedang melakukan belusukan dan mengatakan bayi membutuhkan asam sulfat. Lantas apakah benar? Berikut ungkap fakta Cakrawala dalam Ini Nyata. Setelah tudingan ijazah palsu yang berasal dari Dr. Tifa kepada putra sulung Presiden Jokowi ini, beredar video rekaman Gibran saat sedang mengisi acara diskusi ekonomi kreatif pada Minggu 3 Desember 2023 di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Dalam diskusi terbuka bersama pelaku usaha ekonomi kreatif dan influencer ini mengkampanyekan programnya yaitu Kartu Indonesia Sehat, KIS untuk ibu dan anak. Namun terekam ketika Gibran mengucapkan apakah asam sulfat pada ibu hamil terpenuhi. Lalu ketika hamil harus dicek dia misalnya asam sulfat. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Yodiumnya terpenuhi nggak? Ketika anaknya lahir sampai 2 tahun, ASI-nya terpenuhi nggak? Selain itu pada 4 Desember 2023, Gibran kembali mengatakan tentang asam sulfat pada acara Gibran mendengar santri bicara di Pondok Pesantren Asyidikiyah, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Screening anemia. Nanti kalau sudah menikah, sudah hamil, harus dicek yodium, asam sulfat memenuhi enggak. Nanti kalau sudah melahirkan, anaknya harus dicek juga 2 tahun, harus ASI. Rekaman video ini juga beredar di berbagai media sosial dan membuat gempar dunia maya. Bagaimana respon wali kota Solo ini terkait beredarnya video-video tersebut? Begini jawabannya. Kemarin lagi disorot nih Mas di media sosial gara-gara Mas Gibran salah sebut
asam sulfat untuk ibu hamil ini jadi sorotan. Apa sih kemarin saya nyebutnya? Asam sulfat yodium mas. Salah ya? Itu salah mas. Itu kan jadi sorotan itu mas. Oh oke. Ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat? Di sana ya apa? Asam folat. Kemarin saya nyebutnya apa? Asam sulfat. Asam folat. Ini jadi sorotan ini. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi biar warga yang menilai ya. Ini nyata. Faktanya memang benar. Gibran mengakui salah menyebutkan asam folat menjadi asam sulfat. Calon wakil presiden nomor urut 2 ini mengaku dan memohon koreksi, serta turut meminta maaf telah salah menyebut asam folat menjadi asam sulfat untuk ibu hamil. Asam sulfat sendiri merupakan zat kimia yang berbahaya di tubuh dan dapat menimbulkan iritasi yang parah. Zat kimia ini biasa ditemukan di aki mobil, baterai, deterjen, pupuk, hingga pembersih kamar mandi. Tetaplah bersama kami, selanjutnya akan hadir di Cakrawala penumpang kapal jelang libur Natal dan Tahun Baru membludak. Armada kapal di... Terima kasih Anda masih di Cakrawala. Pemirsa, kasus aktif penularan virus COVID-19 kembali melonjak di akhir tahun 2023. Kementerian Kesehatan melaporkan pada Desember penambahan kasus positif COVID-19 sebanyak 298 orang terpapar dalam sehari. Kabar ini sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi ada program kasus viral yang tentunya lucu dan juga jenaka. Akhir kata saya Filipus Yonaso pamit. Wassalamualaikum. Kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat. Hal ini terlihat dari data kasus yang sebelumnya tercatat 30 hingga 50 pasien dalam sepekan. Namun di bulan Desember 2023 terjadi peningkatan drastis. Jumlah orang yang terpapar dan dinyatakan positif COVID-19 mencapai 298 kasus per hari. Faktor penularan COVID-19 dipicu karena musim pancaroba dan banyaknya orang yang imunnya turun dan sudah terserang flu terlebih dahulu. Kita lihat di awal Desember itu kasus 70 kasus per hari, kemudian setelah itu sampai dengan 100 kasus per hari dan bahkan kemarin sampai 298 kasus per hari. Kemenkes imbau warga untuk segera divaksin dan bagi masyarakat yang sudah bergejala batuk pilek untuk tes COVID-19. PT Pelni menambah 2 armada kapal cadangan, yakni kapal KM Tidar dan kapal KM Binaya dengan kapasitas masing-masing 1.500 dan 2.900 penumpang. Penambahan armada ini untuk mencegah penumpukan penumpang yang sebagian besar berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka adalah warga Sulawesi Selatan yang merantau ke Samarinda. Mereka memilih mudik Natal dan Tahun Baru lebih awal untuk menghindari kepadatan. Lonjakan kepadatan penumpang ini diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir liburan Natal dan Tahun Baru nanti.